Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran terakhir kita, alhamdulillah dengan izin Allah kita telah menuntaskan bahasan di surah ke-78 dalam susunan mushaf Al-Quran, yaitu surah An-Naba. Dan di antara cabang pembahasan di surah An-Naba itu ada bahasan tentang ikhtilaf. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun itu dari kata ikhtalafa, yakhtalifu ikhtilafan, fahuwa mukhtalif. Jamaknya mukhtalifun. Nah, itu ilmu yang menunjukkan derivasi perubahan kata. Dalam bahasa Arab disebut ilmu sorof namanya. Tapi ilmu sorofnya yang benar. Tidak seperti anak sekarang. Taba, yatubu, yutuban. Fasbaka, yufasbiku, facebookan. Ya. Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilaf. Di dalam surah itu, seperti pernah kita pelajari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang keniscayaan perbedaan-perbedaan. Perbedaan pandangan, beda pendapat, dan menuntun kita bagaimana cara menyikapi setiap perbedaan itu. Dan di alam pun ditampakkan perbedaan. Tadi malam gelap kan? Sekarang sudah terang. Kelihatan wajah antum yang sesungguhnya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu ada di surah Ali Imran ayat 190. Nah, kalimat ikhtilaf pertama itu di Al-Baqarah di ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi wan laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahar, dan seterusnya ayat. Jadi di alam pun ada ikhtilaf. Ya. Di tubuh kita pun ada ikhtilaf. Jadi urutannya setelah alam ke tubuh kita. Allah mencipta dulu tempatnya, baru kita yang menghuninya. Jadi diselesaikan dulu semua di bumi ini, baru diciptakan Adam alaihissalam untuk persiapan membawa misi memakmurkannya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Surah apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 29. Posisi kanan paling bawah. Itu pertama. Nah, setelah penciptaan langit dan bumi, baru kita. Awal mula diciptakan itu statement pertama Qur'annya adalah perbedaan warna kulit dan lisan. Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Dan di antara tanda-tanda yang menjadikan kita mesti kenal Allah. Ayat itu disebutkan setidaknya 64 kali dalam Al-Quran. Gabungan bentuk tunggal dan jama'. Tidak disebutkan ayat dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada tanda yang harus mampu mendekatkan kita dengan Allah. Contoh, semua isi Al-Quran itu disebut ayat. Alhamdulillah. Al-Fatihah 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Kenapa disebut ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita menjadi semakin lebih dekat dengan Allah. Beda. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Belum selesai, teruskan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri insan beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah kekuatan imannya, semakin kenal dan dekat dia dengan Allah. Itulah ayat. Alam ini dicipta oleh Allah disebut ayat. Ya, tanda yang mengharuskan kita kenal Allah.
Karena itu nanti orang yang sudah paham esensi, yang di pertemuan lalu saya ilustrasikan dengan kelapa itu, ya ada yang baru lihat kulitnya, ada yang baru bagian dalam batakoknya, ya. Ada yang kemudian baru serabut, tapi ada yang sudah paham keisinya. Oh ini kelapa bagus nih, ya. Ini kelapanya dagingnya kayaknya enak, baru pegang sudah paham isinya, baru lihat sudah tahu. Nah itu disebut dengan orang yang paham esensi. Esensi sesuatu dalam bahasa Arab disebut lubbushay. Jamaknya disebut albab. Orang yang paham esensi disebut ulul albab. Nah ulul albab ini beda dengan manusia biasa. Manusia biasa lihat alam muncul kekaguman tapi belum tentu ingat Allah. Wah indah sekali langit ini ya. Wah ini bintangnya sedang membentuk rasi. Oh rasinya apa nih? 1, 2, 3 diukur. Oh ada penemuan baru. Rasi Nobita misalnya kan ya. Dilihat gitu kan. Misal. Jadi begitu saja. Ulul albab tidak. Begitu dia melihat siapa yang menciptakan keindahan langit ini. Langit tanpa tiang indah begitu rupa. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina. Nah, siapa yang bisa begitu itu? Kembali ke ayat sebelumnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Nah, itu poinnya. Jadi nanti kalau sudah tingkat tertinggi kita merasa kenal Allah itu, semua yang dilihat itu anugerah Allah. Kalau sudah begitu tenang hidup. Melihat anak, titipan Allah bukan karena anaknya. Karena merasa titipan Allah, sehingga berinteraksi dengan anak pun akan berbeda rasanya. Bukan hanya sekedar sayang. Tapi bagaimana menjaga ketika dihisab, anak ini baik ketika kembali kepada Allah. Lihat pasangan, sebagai titipan Allah. Jadi kalau sudah merasa sebagai titipan Allah, memperlakukannya akan beda. Lihat harta, tidak akan sembarangan karena merasa titipan Allah dan tahu akan dihisab. Karena itu tidak mungkin digunakan pada yang haram karena kenal. Itu ringan tapi dalam, singkat tapi padat. Dan kita pun melihat diri sendiri sebagai bagian dari amanah Allah. Jadi mata bukan hanya organ tubuh tapi amanah Allah. Karena amanah Allah turunkan cara menggunakannya. Coba cek di Quran fungsi mata. Bukan sekedar melihat kan? Seperti sering saya sampaikan, hanya boleh melihat yang baik-baik. Karena amanah. Lisan itu amanah. Allah tak ingin amanahnya dipakai pada yang tidak baik. Saya titipkan motor saya pada Anda. Anda pakai untuk nyuri. Kira-kira bagaimana respon saya? Ya, Allah titipkan pada kita tubuh ini. Dan kita katakan kan saat seseorang berpulang kepada Allah, kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah itu cuma di lisan kadang-kadang. Tidak sampai ke hati. Ya, kalau sudah sampai ke dalam hati kita rasakan, kan itu komitmen. Inna, sesungguhnya kita pun semua, tubuh saya ini lillah punya Allah kok. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita pun pasti akan berpulang, dihisab maksudnya. Itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama itu ada di Al-Baqarah ayat 156. Itu komitmen. Komitmen. Nah, dalam konteks kita menjalani kehidupan itu, terkadang menjaga komitmen itu tidak semudah yang diucapkannya. Ya, tidak semudah yang diucapkan. Terkadang ada perdebatan. Terkadang ada beda pandangan. Nah, dalam kita menyikapi alladzi hum fihi mukhtalifun, beda pandangan, beda pendapat, seperti apa kita harus menyikapinya? Bagaimana Al-Quran dan Sunnah menuntun kita? Maka kita akan mengambil subtema dari bahasan An-Naba, cabangnya adalah pembahasan tentang fikih ikhtilaf. Mungkin ini akan agak panjang, tapi kalau kita bersabar, bahasannya menjadi penting untuk kita semua. Kalaupun tak mampu bersabar, ya saya cukupkan, saya pulang. Baik,
Ini pengantarnya. Sekarang mari kita mulai bahasan kita dan saya harap kita bisa fokus karena ini penting. Ya, jadi handphone, kamera ditaruh dulu ya. Nanti setelah itu baru kemudian saya sudah selesai, sudah pulang, silahkan rekam lagi ya. Supaya fokus betul. Dicatat dulu referensinya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kitabnya Sunan Abu Daud. Kitabnya Sunan Abu Daud. Nomor hadis 4607. 4607. Kenapa? 4607. 4607. Enggak pakai O. Oh. Sunan Abu Daud nomor hadis 4607. Periwayatnya, saya sampaikan periwayat ini, maksudnya kalau nanti ada beda cetakan, kadang ada ikhtisar. Kalau diringkas itu gini, kitab hadis itu ada yang komplit, ada yang versi ringkasan. Ringkasan itu biasanya hadis-hadis yang mirip di beberapa topik itu diambil satu saja lalu diringkas. Ya. Paham ya? Nah, maka disebutkan riwayatnya untuk memudahkan. Ada 2 orang periwayatnya. 1 Abdurrahman bin Amr As-Sulami. Abdurrahman bin Amr As-Sulami. Yang kedua Hujur bin Hujur. Hujur bin Hujur. Sudah? Keduanya menerima dari sahabat mulia. Nah ini sosok yang menerima dari Nabi. Namanya Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah. Ya? Ini dasar pokok pembahasan kita dari sini dulu. Sunan Abu Daud nomor hadis 4607. Periwayatnya, informasi ini sampai langsung kepada kita dari Imam Abu Daud melalui 2 sosok Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujur bin Hujur, diterima dari sahabat mulia Al-Irbad bin Sariyah. Sudah? Baik, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Daud menyampaikan dalam kitabnya bersanad kepada Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujur bin Hujur, keduanya menyampaikan, Ataina al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Satu kali kami mengunjungi di antara sahabat Nabi yang masih hidup. Namanya Al-Irbad bin Sariyah. Titik sampai sini dulu pelajarannya. Saya kalau ngajar hadis tidak langsung ke matan isi tapi sanad dulu. Pelajarannya. Bila ditemukan orang saleh dan berilmu, orang saleh dan berilmu, dan ilmunya kredibel, dipastikan menguasai bidangnya, maka jangan hilangkan kesempatan untuk mendapatkan manfaat darinya. Ini ada misalnya para kiai atau habaib atau ustadz-ustadz, kita tahu ilmunya bagus, kredibel, mengajar di satu tempat, silahkan ambil manfaatnya. Nah dulu para ulama saleh kita, itu sahabat itu diburu sepeninggal Nabi. Karena dari mereka bisa didapatkan informasi dari Nabi dan keberkahan. Yang mahal itu berkahnya. Ya, itu yang mahal. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ya, contoh begini. Ada kesan di para ulama kita, dan ini riwayatnya tersambung. Kalau sedang gelisah itu seringkali di antara ulama pun cari ulama lain yang terlihat lebih soleh. Cuman untuk datang melihat wajahnya saja. Setelah itu pulang lagi. Jadi melihat orang baik itu auranya sudah berbeda. Kadang-kadang cuman kita lihat saja, tenang hati kita itu. Ya, makanya Nabi sering berpesan kan? Ya, ada orang-orang yang ketika kita lihat wajahnya itu kita ingat Allah, kita ingat akhirat. Itu kan? Ada orang yang kalau kita lihat kita ingat utang, langsung pergi lagi. Baik. Nah, jadi ada kondisi-kondisi itu.
Nah, para sahabat itu diburu sepeninggal Nabi. Di antara yang masih hidup itu ada namanya Al-Irbad bin Sariyah. Maka dikisahkan ketika sampai di kediaman beliau itu sedang kurang sehat. Maka datang kemudian mengatakan keduanya, atainaka zairina aidina muqtabisina. Dalam riwayat hadis demikian. Wahai sahabat mulia, kami datang ingin bersilaturahim mengunjungi Anda. Sekaligus kami dengar sedang kurang sehat, kami ingin menjenguk. Ya, bayangkan, ini pelajaran kedua. Silaturahim yang dibangun oleh orang-orang saleh itu dasarnya lillah, bukan materi dunia. Karena itu sehatnya bersilaturahim, sakitnya bersilaturahim, sukanya bersilaturahim, dukanya bersilaturahim. Pelajaran pentingnya adalah jika ingin membangun persahabatan yang baik, yang erat dan kuat, lekatkan nilai persahabatan itu karena Allah, bukan karena materi. Jangan bangun persahabatan dengan harta benda. Ketika harta berkurang, hilang persahabatan. Jangan karena kedudukan. Ketika kedudukan hilang, tuh kaget kan? Ya. Muncullah kemudian hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi lakukan karena Allah, maka Allah turunkan keberkahan dan keridhaan di dalamnya. Jelas? Baik. Kemudian muqtabisin, ini poin pentingnya. Kami datang untuk berkunjung, sekaligus menjenguk karena mendengar Anda kurang sehat, tapi mohon kami tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan pengetahuan terbaik dari Anda yang tersambung pada Nabi SAW. Selalu mencari peluang-peluang untuk mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. Kalau bukan ilmu, ada pengalaman, ada akhlak yang bisa ditiru. Sibukkan hidup kita tuh untuk seperti itu saja. Terus tunggu sampai wafat, simple. Dipraktekkan dalam setiap pekerjaan kita. Anda di perusahaan, silahkan praktekkan akhlak mulia itu. Kedisiplinan, kejujuran, kebaikan. Dibawa ke rumah tangga, praktekkan. Sesuai dengan profesinya, tunggu ajal datang. Selesai. Baik, lantas apa jawaban sahabat Al-Irbad? Ini dasar kita. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau merespon. Tolong di highlight kalimatnya, jazakallahu khair. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kami berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengimami kami. Thumma aqbala alaina. Setelah selesai sholat itu, beliau menghadap ke arah kami. Fawa'adhana mau'izatan balighah. Lantas beliau memberikan pesan yang sangat dalam sekali. Sebagian komentar dari beberapa sahabat, seakan kami merasa pesan ini pesan perpisahan dari Nabi SAW. Jadi ini diantara hadis yang disampaikan Rasulullah menjelang wafatnya. Dan ini diantara pesan terkuat. Ya, karena itu kalimat nabinya nanti saya ingin berikan wasiat. Nih, saya kasih gambaran gini ya, ilustrasinya. Saya tanya antum ya, kalau ibu sakit ya dengan ibu sehat, ibu saat sehat kasih nasihat didengar tidak? Oh, kenapa jawabnya pelan? Ibu sedang sehat kasih nasihat didengar tidak? Oh, terjadi perbedaan pendapat. Nah, nanti jangan lupa tahajud ya. Iya, mah kemarin juga tahajud. Tenang aja. Yang kedua, ibu sudah pakai infus, tabungnya 2. Nafas sudah sesak. Anda jenguk ke rumah sakit, ibu bilang, nanti tahajud ya nak. Ya, ingat sama mama ya. Gitu respon Anda bagaimana? Iya mak, insya Allah. Ya kan? Lebih kencang lagi. Nah, pesan yang diberikan oleh orang menjelang wafatnya, kenapa disebut dengan wasiat? Ya, asalnya wasiat itu bukan pesan orang akan meninggal, bukan. Asalnya wasiat itu pesan yang kuat yang harus didengar dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu di Quran pun banyak Allah berwasiat. Wa wassaynal insana, kami wasiatkan. Allah tidak meninggal. Wa huwa hayyun la yamut. Ya kan? Nah, jadi asalnya pesan yang kuat. Kenapa dilekatkan pada orang yang akan meninggal? Karena setiap orang yang sudah di ujung hidupnya itu pesannya lebih cepat didengar dan kuat dibandingkan saat dia masih sehat. Jelas? Nah, balikan lagi, Nabi
mau meninggal kasih pesan. Orang tua kita yang bukan nabi saja kasih pesan kisah dengar, apalagi nabi yang sayangnya luar biasa, melebihi sayang ayah dan ibu kita. Rasulullah. Karena itu ketika menyampaikan pesan penting ini, sikap semua sahabat itu sudah dengar, khusyuk dan baik. Dan optimal untuk melaksanakannya. Apa kalimat Nabi? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habasyiyah. Sebelum saya wafat ini, kata Nabi, saya ingin berpesan yang kuat. Jagalah ketakwaan kalian di hadapan Allah. Jaga takwa kalian. Takwa itu gambaran konektivitas kita dengan Allah. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nanti wujudnya banyak. Ada sholat. Kan sholat pertama di Quran dibuka dengan kalimat takwa. Dzanikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ini kalau pesannya mau simpel, nggak usah terlalu banyak disebutkan. Sebutkan satu kalimat, maksudnya apa? Jaga hubungan kalian dengan Allah, jaga sholatnya. Jangan sampai nanti saya meninggal, kalian umatku nggak sholat. Ya. Dan itu pesan dasar para nabi. Nabi Yakub itu saat akan meninggal, pesan pertamanya itu konektivitas dengan Allah. Dikumpulkan semua anaknya. Bukan bagi-bagi persiapan warisan. Ya. Yang disiapkan itu adalah kerukunannya dulu. Materi gampang, kalau anak rukun, harta gampang dibagi. Kalau nggak rukun, perpecahan mungkin terjadi. Yang paling penting tuh kenal Allah dulu. Karena sifat rukun itu dasar utamanya kenal Allah. Quran surah kedua ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Anda pernah nggak dengar kisah ketika Nabi Ya'qub itu di penghujung mautnya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang beliau kerjakan? Beliau undang, ajak anak-anaknya dikumpulkan untuk memastikan setelah wafat kenal Allah apa enggak deh. Ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku, sekiranya papa meninggalkan kalian, kembali kepada Allah. Kalian masih kenal Allah enggak? Papa pengen pulangnya tenang. Apa jawab mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Pak, jangan khawatir. Tidak ada yang melebihi kepatuhan kami mendengar nasihat papa kecuali pengabdian kami kepada Allah. Kami ikrarkan, papa mau pulang sekarang atau besok atau kami duluan, insya Allah kami akan jaga tetap kenal dengan Allah. Tenang. Anak yang dikandung, diberikan ASI, disayang-sayang dan sebagainya. Di penghujung usianya dia mengatakan, tenang mah, saya akan jaga sholat. Tenang pak, saya akan baca setiap ayat-ayat Quran di penghujung kehidupan ini. Supaya mendapatkan nilai yang lebih baik. Tenang. Itu poinnya. Maka Nabi mengatakan, itu untuk semua, untuk kita, umatku. Dalam era beliau, sahabat-sahabatnya di hadapannya. Tapi informasi ini mahal, ditujukan dan dihimpun oleh para ulama hadis sehingga sampai ke kita untuk memberikan pesan. Ini bukan pesan Nabi kepada sahabat di zamannya saja, bukan. Termasuk kita saat ini. Usikum bitaqwallah. Jaga takwa kalian dengan Allah. Nanti saya berikan rahasianya. Kenapa takwa itu yang paling penting. Ya. Coba lihat lagi. Saat kita puasa, kan itu juga nggak lepas dari takwa. Ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum taqwa. Haji, umrah nggak lepas dari takwa. Al-Baqarah ayat 197. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kurban kemarin takwa juga. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Takwa semuanya. Jadi ketika Nabi mengatakan, aku mau wafat, aku ingin pastikan jaga betul hubungan kalian dengan Allah. Apa sifatnya? Jaga sholat ya, puasa ya. Kalau sudah punya kemampuan, kurban ya. Kalau sudah cukup bekal, haji umrah ya. Supaya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian punya masalah karena dekat dengan Allah, punya Allah, Allah tuntaskan semua persoalannya.
Jadi dengan takwa itu nanti tingkat terdalamnya kita merasa punya Allah dalam diri kita. Kalau sudah merasa punya Allah, hidup ringan demi Allah ya akhi. Ringan sekali. Karena merasa punya Allah. Kita nggak sedih saat ada persoalan. Karena punya Allah yang pasti memberikan ketentraman. Kita nggak akan sedih saat belum diterima pekerjaan. Karena kita merasa punya Allah yang sudah mengatur yang terbaik untuk kita. Itulah takwa. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau lebih bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya terus bertambah pengetahuanmu. Kuncinya itu. Sebelum Nabi wafat, kalimat takwa itu yang pertama diwasiatkan. Itulah rahasianya. Kenapa setiap pekan khatib Jumat memberikan pesan takwa. Itu. Kemudian wasam'i wa ta'ati. Kalau sudah jelas, sudah paham, dengar patuh. Maka kita sebutkan sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami konfirmasi. Ya. Kalau udah paham, lakukan. Subuh 2 rakaat, sudah 2 rakaat saja. Gak usah banyak dibahas. Wah, berdiskusi mencari dalil kenapa subuh 2 rakaat. Udah 2 tuh udah 2 aja. Semakin dicari, semakin gak sholat nantinya. Paham? Ya. Kemudian jaga hubungan baik dengan yang mimpin kalian siapapun. Doakan mereka, mereka mendoakan kalian dan saling menyarankan pada kebaikan. Walaupun mungkin tidak ideal seperti yang kalian rasakan. Nanti ditafsir di hadis Muslim nomor hadis 1855 dari seorang sahabat bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Ya, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Nah, apa hubungan dengan bahasan kita? Perhatikan redaksi berikutnya. Man ya'ish minkum ba'di. Siapapun yang hidup di antara kalian setelah saya wafat. Itu batuk. Siapapun yang hidup di antara kalian setelah saya wafat. Man itu menunjuk laki-laki, perempuan dengan semua gender, dengan semua tingkatan lintas sosial. Semua, siapapun. Fasayara fihi ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup setelah saya wafat nanti, dia akan mendapati banyak sekali perbedaan-perbedaan. Beda pandangan, beda pendapat yang mungkin mengarah pada perselisihan. Dah, ya. Kemudian apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka aku berikan rumus, kalau kalian temukan perbedaan-perbedaan dalam bidang apapun dalam hidup, maka cara mengatasinya kembalilah kepada sunnahku. Bagaimana aku menuntun menyelesaikan persoalan itu yang juga dipraktekkan oleh para penggantiku setelah aku. Dan sepakat ulama nanti di situ kiranya ada 4. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu kalimat Nabi sebelum beliau wafat, setidaknya memberi pesan setelah beliau wafat akan muncul banyak perbedaan-perbedaan yang terkadang mengarah kepada apa? Perselisihan. Baik beda pendapat sebabnya ataupun juga beda pendapatan. Ya, saya ke Bogor kemarin, ya angkot ingin mencari pendapatan karena beda, mendapatkan satu kesusul yang lain, marah. Di bisnis dagang, ya kan, persaingan beda-beda, tiba-tiba berselisih, ya. Ya kita nggak usah masuk politik. Yang kita ingin tarik yang paling cepat saja. Nah ini yang penting untuk kita bahas. Ironisnya, perbedaan yang mengarah pada perselisihan itu terjadi bahkan dalam praktek keagamaan. Ini poinnya. Beda kunut dan tidak kunut, debat. Sehingga ujung-ujungnya nggak ada yang ke masjid. Kosong. Padahal tahu yang salah yang tidak sholat subuh. Beda baca bismillah, apakah keras ataukah silent, ribut, kan? Ya, dan seterusnya. Dan sekarang lebih parah lagi. Perbedaannya mengerucut, pertumpahannya mengerucut, orang yang nggak ada, ya tapi tulisannya ada. Yang satu bikin status, yang ribut yang komen. Pindah ke media sosial, Instagram, di Facebook dan macam-macam. Sekarang kelihatan wajahnya, saling jawab di YouTube dan sebagainya muncul.
Ternyata 15 abad yang lalu sejak kalimat itu diucapkan, sekarang menemukan momentumnya dan kita harus kembali kepada sunnah Nabi bagaimana menyelesaikannya. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Alhamdulillah. Nah, ini mukaddimahnya ya. Sekarang kita mulai isinya. Bismillah. Yuk, sekarang saya akan runtutkan dulu. Dan ini materi akan menjadi sangat penting karena ini basic yang paling pokok untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dasarnya karena beda pandangan. Ini kuncinya. Baik, saya akan uraikan sejenak. Saya mulai dari bawah dulu, dari alaikum bisunnati. Kalau menemukan persoalan-persoalan tadi, perbedaan-perbedaan tadi, maka kuncinya kembalikan pada sunnahku. Nah, mohon izin dengan kalimat ini, saya menempatkan sesuai dengan tempatnya. Sunnah yang dimaksud di sini bukan mengelompok, bukan komunitas. Jelas ya? Artinya bukan kelompok, bukan nama, bukan komunitas. Tapi maksudnya adalah petunjuk kurikulum kehidupan yang Nabi pernah tuntunkan. Nanti kita akan keluarkan. Dan semua kehidupan Nabi itu ditetapkan oleh Allah menjadi teladan. Dan di situ ada solusi. Jika ada keteladanan yang sifatnya menyambung. Maksudnya apa? Semua apa yang dikerjakan itu menjadi solusi yang bisa kita tiru. Itu bahasa Arabnya disebut dengan uswah namanya. Apa namanya? Uswah. Kita pakai dalil Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang ngaji qiraat di situ kita bisa baca dengan dua cara baca. Ini penting ya, saking pentingnya tuh mau habis tuh spidol. Mau habis spidol. Ya, bismillah. Nah, perhatikan baik-baik. Ini pakai uswah. Tapi bisa juga dibaca dengan kasrah, iswah. Jadi bisa uswah, bisa iswah. Riwayat Qalun, Warash dari Nafi' itu dibacanya pakai i. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun. Bisa uswah, bisa iswah. Dua riwayatnya tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa dibaca dua riwayat? Karena ternyata ini mewakili semua makna tafsirnya. Kalau kita nanti belajar spesialisasi bahasa Arab, kita akan temukan setiap harokat itu punya makna. Contoh, itu tempatnya di atas atau di bawah? Selalu di atas. Di atas itu namanya rafa', tinggi. Dan ini disebutnya dengan dhammah. Gini. Kasrah. Di atas atau di bawah? Nah, di mana naruh sepatunya? Di bawah. Di bawah. Khafad. Rendah. Harakatnya disebut dengan kasrah. Baik, perhatikan. Ini yang mahal ilmunya. Apa itu kasrah? Kasrah itu asalnya sesuatu yang pecah jadi kecil. Kecil, rendah. Kasrah zujaj, kaca pecah sehingga menjadi butiran-butiran kecil. Jatuh, rendah. Baik, dhammah dari kata indhamma, sesuatu yang terkumpul banyak. Sehingga suara pun menjadi kalau kor banyak. Jelas? Baik, perhatikan baik-baik. Jika kita ingin menunjuk kepada sesuatu yang kecil, yang lembut, yang halus, itu biasanya dalam bahasa Arab gunakan harakat kasrah, i. Kenapa perempuan itu lebih banyak menggunakan harakat kasrah dibandingkan laki-laki a, fathah? Karena ingin menunjukkan sifat kelembutan dan kehalusan perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Karena itulah ketika laki-laki anta, perempuan anti. Laki-laki jazakallah khair, perempuan jazakillah khair. Di ibu, ki itu untuk ke perempuan, bukan ibu ke saya. Karena saya pernah mengajar dan selesai pakai batik, seorang ibu datang,
mengatakan dengan sungguh-sungguh, Ustaz, terima kasih pencerahannya membuat saya tersentuh. Jazakillah khair. Saya pikir saya nggak pakai mukena deh. Ini I. Jelas ya? Baik. Nanti banyak lagi. Ya. Kalau kita mendengar nanti I itu menunjukkan satu makna halus atau lembut. Ya, antum i'tikaf di sini. Jam 3 mau wudhu, ada suara dekat pohon tuh. Ya. Gak usah lari, datang kasroh ya. Gitu. Wah, balik lagi. Terus dia juga bingung. Waduh, jatuh kehormatan saya katanya. Nah, balik sini. Ini sesuatu yang kecil, rendah. Ini tinggi, banyak. Kenapa Rasulullah SAW keteladanannya bisa menggunakan I dan U untuk memberi kesan? Jangankan yang tinggi-tinggi. Sedekahnya, sholatnya sampai kakinya bengkak. Bagaimana perhatiannya. Yang rendah-rendah pun yang kecil-kecil bisa ditiru. Jalannya, senyumnya, semua solusi. Jadi Allah dengan satu lafaz ini ingin memberikan petunjuk kepada kita bahwa semua yang melekat pada Rasulullah itu adalah solusi kehidupan kita. Aku telah tetapkan pada perjalanan hidup Rasulullah SAW, seorang Muhammad SAW, semuanya bisa ditiru dan bukan sekedar ditiru, tapi saat kita meniru jadi solusi untuk kehidupan kita. Nah, saat apa yang Allah ajarkan pada Rasulullah dari 6.236 ayat Al-Quran itu dan bimbingan hadis itu, maka saat dipraktekkan oleh Nabi menjadi kurikulum dan jalan hidup yang kita tiru, itu disebut dengan sunnah namanya. Kalau diucapkan melekat pada Nabi, tindakannya, perilakunya diucapkan Nabi, itu hadis namanya. Jelas? Semua yang melekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin fa huwa hadis. Paham? Tidak. Semua yang disandarkan pada Rasulullah, perkataan, perbuatan, sifat, keadaan, ya, yang bisa kita contoh itu hadis. Ketika beliau mempraktekkan, menunjukkan itu, maka disebut dengan apa? Sunnah namanya. Jelas? Nah, maka kata Nabi, kalau Anda mendapati situasi yang tidak ideal, ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pilihan, maka fa'alaikum bisunnati, lihat petunjuk yang pernah aku tunjukkan, tuntunkan, atau bahkan aku praktekkan. Jelas sampai sini? Baik ya? Nah, itu poin pertamanya. Jadi kalau kita mengatakan saya ingin belajar sunnah, artinya saya ingin belajar tuntunan-tuntunan yang dipedomani dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas di sini? Baik, itu dulu poinnya. Jadi kita paham tentang sunnah. Apa di balik sunnah itu? Wujudnya bagaimana? Nah, kita akan turunkan lagi. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, kita untuk menemukan sunnah ini, kita mesti bahas dulu pada pokoknya. Sumber-sumber keislaman yang ditugaskan kepada Nabi SAW untuk menjelaskan dan mencontohkannya. Semua yang Allah turunkan pada Rasulullah untuk membimbing umat manusia, baik sejak Nabi bertugas sampai kehidupan berakhir, termasuk kita di dalamnya, maka Allah turunkan yang pokok berupa Al-Quran. Bismillah. Ini. Tahan. Ini dulu. Fungsi Al-Quran disebut oleh Allah sebagai hudan namanya. Oke, sebagai apa? Hudan. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan linnas. Nah, hudan itu artinya pedoman berkehidupan. Kurikulum hidup. Jadi semua tentang hidup kita itu ada di sini. Dan ini sudah fitrah kehidupan. Di setiap era berganti, sejak Nabi Adam turun, Nabi Adam itu turun ke bumi, memulai misi, itu Allah tidak biarkan hampa beraktivitas, diturunkan pedomannya. Adam, kalau engkau ingin kerjakan ini petunjuknya.
Ini yang dilakukan, ini yang terlarang. Jangan kerjakan ini, nanti resikonya akan begini. Itu sejak Adam dan Hawa turun, Allah berikan hudan. Dari mana kita taunya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 misalnya. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti setiap ganti era Adam meninggal. Muncul eranya saya cepat ke Nabi Nuh alaihissalam. Allah nggak biarkan umat di era itu tidak mendapat petunjuk. Era Adam dengan eranya Nuh alaihissalam berbeda, karakteristiknya nggak sama. Secara antropologis keadaan sosialnya beda, perkembangan kemajuan berpikirnya beda, maka diturunkan petunjuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era itu. Cepat, lompat saja ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda umat Nabi Ibrahim dengan umatnya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Ibrahim sudah ada Namrud, teknologi sudah bikin piramid, sudah berkembang luas, maka diturunkan petunjuk hudan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Secepat karena waktu kita terbatas, di era Nabi Musa alaihissalam juga berbeda juga. Nama kitabnya beda untuk menunjukkan ini sifat karakter umatnya beda dengan sebelumnya. Tapi tetap fungsinya disebut sebagai hudan. Saya urut cepat ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Saya tanya Nabi Musa kitabnya apa? Halo, Nabi Musa? Tahu? Tahu dari mana? Huh? Oke, Al-Maidah di ayat ke-44. Quran surah 5 ayat ke-44. Sudah, dan kami turunkan dengan keagunganku kepada Musa alaihissalam Taurat. Kitabnya untuk Nabi Musa Taurat. Tapi fungsi Taurat itu tidak akan lepas dari hudan. Yang cocok untuk umatnya Nabi Musa itu Bani Israel, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan pola hidupnya, diturunkan sesuai zamannya, disebut Taurat. Penamaan Taurat itu untuk membedakan dengan generasi sebelumnya. Tapi fungsinya sama, hudan. Tahu dari mana? Quran surah 17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dengan keagunganku aku berikan kepada Musa kitab untuk membimbing umatnya. Namanya Taurat. Apa fungsinya? Wa ja'alnahu, kami tetapkan kitab itu hudan sebagai pedoman berkehidupan li Bani Israel. Untuk Bani Israel umatnya Musa alaihissalam. Jelas? Baik. Nabi Isa, ini Musa kemudian Isa. Isa alaihissalam. Kitabnya apa? Tahu dari mana? Ya, Quran surah kelima misalnya ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Setelah sepeninggal Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, nanti masa jeda dekat ke era Nabi 600 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, nanti ada rasul pengantar namanya Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini diberikan kitab. Apa nama kitabnya? Wa atainahul Injil. Aku berikan Injil. Kenapa namanya dibedakan? Untuk membedakan generasi Isa dengan Musa berbeda. Karakternya sudah nggak sama. Keadaannya lain, perkembangan masyarakatnya berbeda. Diberikan petunjuk dengan keadilan Allah supaya sesuai dengan kebutuhan eranya. Jelas? Tapi fungsinya apa? Fihi hudan. Tetap nggak keluar dari sini. Nah, eranya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kan masih lokal sifatnya, Bani Israel. Ini Bani Israel. Nabi Muhammad penutup Rasul. Rasul akhir zaman. Umatnya pun umat akhir zaman. Antum manusia akhir zaman. Saya Ustadz akhir zaman. Ini papan tulis akhir. Sudah. Begitu menikah pulang ke rumah, mama istri akhir zaman. Kan? Dah. Ketemu ini. Nah, karena nabinya penutup, maka ini harus dapat kitab sampai kehidupan ditutup. Jadi kitabnya itu harus berisi sebuah kurikulum yang membimbing manusia sampai kehidupan berakhir, babnya ditutup. Selesai. Artinya apa? Sekalipun nabinya telah wafat, isi kitabnya itu mesti lestari. Mesti abadi sampai kehidupan selesai. Karena ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad SAW, risalahnya menutup kehidupan.
Maka konsekuensinya kitabnya pun mesti lintas generasi sampai kehidupan berakhir. Itu yang menjadikan ketika Al-Quran diturunkan, kenapa diberi nama dengan Al-Quran? Konsekuensi, mesti mudah dibaca, mudah diakses. Makanya namanya beda dengan yang sebelumnya. Ini Injil, ini Taurat, yang ini setiap generasi harus mudah untuk mengaksesnya. Al-Quran. Dari kata qiraah, makru, qara'ah. Sesuatu yang mudah dibaca, yang banyak dibaca. Bentuk superlatifnya Quran, tambah alif lam untuk mengkhususkan, beda dengan bacaan biasa. Dari namanya saja sudah khusus dan mengandung mukjizat. Silahkan buktikan, satu-satunya kitab di muka bumi yang mudah diakses, mudah dibaca oleh siapapun, gampang untuk diakses sampai sekarang cuma Al-Quran. Dan tidak berubah saat dia diturunkan. Anda boleh cari kitab sebelumnya. Tadi saya sebutkan misalnya Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, temukan kalau ada sesuai dengan versi aslinya. Ya. Oh, ditemukan misalnya, apakah bisa diajarkan dengan bacaan yang sama sesuai dengan aslinya? Di semua tempat. Kalau bukan firman Allah, nggak mungkin bisa begini. Jadi Allah pun dari nama saja sudah memperkenalkan ini bukan karya manusia. Karya manusia, walaupun hebat, bagus, sekali dua kali baca, Anda bosan. Bosan Anda. Sudah hafal tuh, udah selesai tinggalkan. Quran tidak begitu. Tidak pernah orang merasa bosan. Al-Fatihah Quran bukan? Anda 17 kali baca Al-Fatihah setiap hari. Pernah nggak bosan? Saya belum pernah mendapati seorang jamaah mengeluhkan, Ustadz, saya bosan baca Al-Fatihah. Padahal 17 kali sehari. Quran itu unik. Tidak pernah ada orang bosan. Yang bisa melihat, bisa baca. Yang ditutup penglihatannya dari maksiat. Orang katakan nggak bisa lihat, tetap bisa baca Quran. Dan hebatnya bisa hafal lagi. Cuma Al-Quran. Ya, dan menariknya nggak bosan tapi cepat ngantuk. Nggak percaya silahkan. Nggak percaya silahkan. Anda baca Al-Quran. 1 jam 60 menit Anda tahan. Baca lagi. Ya? Tapi baca Al-Quran 6 menit tuh. Alif lam. Sampai lam masih sadar. Mim. Mulai. Kenapa? Karena ini mukjizat, ini ibadah, setan pun tidak ingin menghindar darinya. Jadi objek untuk godaan. Kalau yang lain gak digoda, biarin aja. Yang ini beda. Ngantuk, tiup dikit. Kurang. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di dalamnya itu ada solusi hidup kita. Yang kalau benar ini kita dapati, lurus hidup kita. Tenang, senang, nyaman, sukses. Dan untuk membuktikan itu, Allah turunkannya itu bukan di tempat yang maju. Anda tahu Taurat turun di mana? Ya, di Bukit Sinai kan, di Tur Sinai itu. Tapi kan keadaannya sudah maju. Ya, kehidupan zaman itu kan rajanya Firaun, maju kan? Nabi Isa di Romawi sudah maju. Di era Nabi Muhammad SAW ada Romawi, ada Persia, tapi Qurannya nggak turun di situ. Turunnya di lembah tandus yang kriminalitasnya tinggi, orang-orangnya hampir pada umumnya nggak kenal kebaikan. Jadi semua jenis keburukan hatam semua. Betul, semua jenis keburukan hatam. Turunnya di situ. Disebut dengan jahiliyah. Tiba-tiba diturunkan Al-Quran, berubah ini menjadi khairu ummah. Khairu ummah. Yang rakus jadi dermawan, yang keras jadi lembut, yang tadinya lemah jadi kuat. Maaf, yang fakir jadi kebangetan kayanya. Bukan kaya lagi, kebangetan kayanya tinggi. Yang tadinya biasa jadi pintar, yang pintarnya itu jenius. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu belajar bahasa asing cuma 3 hari, Pak. Setelah hafal Quran. Cepat sekali, akselerasinya cepat sekali. Ini dahsyat ini. Makanya setan nggak mau antum dekat dengan Quran itu. Setan nggak mau antum mengkaji Quran karena di sini ada inti kehidupan kita. Apakah hanya untuk sahabat Nabi saja? Allah. Coba silahkan cek, kan maju kan dibawa ke Yathrib. Yathrib itu kan maaf, tempat tertinggal, ekonomi tertinggal, kriminalitas tinggi, konflik sosial 600 tahun nggak selesai antara Aus dan Khazraj. Allah cuma turunkan Quran, berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kotanya maju, ekonominya stabil, ada piagam bersama, disepakati dan dibawa kemanapun, hebat. Jangan cukupkan di situ.
Nabi meninggal, sahabat mengajarkan, pindah ke beberapa tempat, semua generasi yang ikut isi Quran ini semua maju. Dibawa ke Afrika Utara, kan satu orang yang cuma ekspedisi, baca sejarahnya. Ya, Amr bin As itu, ya, kan itu ekspedisi tuh. Dari mana? Afrika Utara, dari Mesir dulu. Dari Mesir, kemudian singgah ke Libya di Torablus, itu di Torablus itu di Tripoli, itu tukang cukurnya Nabi yang biasa cukur Nabi wafatnya di situ. Di ibu kotanya itu ada kuburannya itu. Ekspedisi. Nanti terus jalan ke Tunisia sampai ke Syam, sampai di Syria, di Damaskus. Ya, ada masjid namanya Muawiyah, Masjid Muawiyah di situ. Itu sampai ke sana, semua tempat yang dilewati maju dan menerima Islam. Maju. Sampai yang terjadi apa? Sepeninggal itu Afrika Utara, itu kan Afrika Utara, Mesir Afrika Utara, Libya, Tunisia, itu jadi provinsi. Ibu kota negaranya di Madinah. Provinsinya Afrika Utara, se-Afrika Utara provinsi. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Pangdam Afrika Utaranya, Pangdam Afrika Utara. Itu Tariq bin Ziyad namanya. Tariq bin Ziyad. Kedatangan di era ini tamu-tamu dari Andalusia. Andalusia itu Iberia sekarang, ada Portugal, Spanyol, ya. Antum jangan ngapalin bola aja, tahu nih sampai ke sini. Yang tahu cuma Ronaldo, Xavi dan sebagainya. Saya tahu Ronaldo pindah ke Al-Nassr, susul Sadio Mane. Ya, kemarin dia cetak hat-trick tuh, ya, 3-0, 5-0. Sekarang dia jadi top skor, 5 gol. Ya, di bawahnya nanti ada Sadio Mane 4 gol, Firmino baru 3. Saya tahu. Ya, Neymar pindah ke sana saya tahu. Ya, Messi kemarin di Inter Miami 0-0 saya tahu. Nonton? Tidak. Kenapa jadi ke situ? Nah, ini kedatangan orang Iberia, Spanyol, Andalusia, ya, Portugal ke sini minta bantuan. Cuma untuk dibantu karena mereka ini dizalimi di sini di Andalusia. Direndahkan, martabatnya dihancurkan dan sebagainya. Minta bantuan. Tariq datang ke sana membantu. Setelah selesai mau pamit, diminta tolong bantu dulu dibangun di sini. Begitu dibangun kemudian apa yang terjadi? 7 abad jadi peradaban. Dan tidak pernah disebut peradaban Andalusia, selalu peradaban Islam di Andalusia. Peradaban Islam di Irak. Apa nilai keislaman itu? Ini. Kan yang dibawa di sini Quran. Jadi semua kurikulum Quran itu isinya solusi kehidupan. Ya, makanya umat Islam tuh kalau dekat dengan Qurannya, paham dan diamalkan, itu udah pasti, nggak bisa ditawar, pasti maju, pasti senang, pasti tenang hidupnya. Udah rumus tuh. Dan ada problem sekarang. Ya, kita jangan melihat faktor eksternal. Ini ada gerakan menjauhkan dari Quran. Tidak, tanyakan pada diri kita. Kalau kitanya secara internal sudah mendekatkan diri pada Quran, la yadhurukum man dhalla idza tadaitum. Enggak akan berpengaruh apapun kalau kaliannya sudah mendapatkan hidayah, kata Allah. Nah, apa isinya di Al-Quran ini? Pedoman hidup. 6.236 ayat. Nah, 6.236 ayat ini isinya tema-tema kehidupan. Tematik isinya, beragam tema sampai kita titik. Tek, selesai ajal. Ini tema hidup kita. Dari belum lahir, dilahirkan sampai wafat ada di sini semua. Ini maaf ya, saya baca cepat, nggak usah dicatat, percuma nanti ya. Saya baca cepat saja ya. Misal, dari sebelum kelahiran sejak dalam kandungan diinginkan bayi yang lahir itu kemudian sehat, baik, dekat dengan Allah. Apa doanya? Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana cara memberikan ASI terbaik? Tugas pertama ibu yang baru punya anak dan ayah yang baru punya anak. Turun Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikan awal apa yang diberikan kepada anak sehingga dia dekat dengan Allah, dekat dengan orang tua, berbakti kepadanya, kenal secara sosial. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Lalu dia berusaha untuk menuntut ilmu, bagaimana cara memahami ilmu dengan baik dan punya nilai jihad di jalan Allah. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Apa yang harus ia jaga? Kata Allah harus kuat imannya, tambah ilmunya. Bagaimana mencari tempat dan majlisnya? Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ketika dia mulai serius untuk mencari, kemudian dia mulai merantau, dia bergaul dengan teman-temannya. Maka bagaimana tuntunan supaya bergaul dengan baik, menemukan teman-teman yang baik yang mendukung dia takwa kepada Allah, bertambah kebaikannya. Turun Quran surah 49 ayat 13. Dalam perantauannya bertemu ia kemudian pasangannya, jodohnya mulai tertarik.
Bagaimana kemudian cara mendekati ta'arufnya? Langsung kalau sudah cocok, Quran surah keempat ayat yang keempat. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Tapi sebelum menikah, belajar dulu apa fungsi suami, apa tugasnya istri. Quran surah keempat ayat 34. Lalu menikahlah itu. Tugas pertamanya mencari nafkah. Cara mencarinya bagaimana? Yang umum Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin mencari, baru bergerak, hartanya datang cepat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang belum mencari, hartanya sudah mendatanginya. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Apakah Anda saat mencari nafkah, bekerja, akan lancar saja? Tidak. Ada potensi, ada gangguan, ada perbedaan, ada yang mungkin ingin menyingkirkan, menyungkurkan. Maka ada amalan, kerjakan di malam hari. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat ke-81. Kemudian dalam fase-fase itu ketika Anda mulai bekerja, istri pun merawat anak di rumah. Itu tidak mudah. Kadang-kadang ada anak berkata kadang-kadang ada yang rewel, turun tuntunan kesabaran di Quran surah ke-17, misalnya ayat 23 sampai dengan ayat ke-27. Anda matang di usia 40 tahun. Harta sudah mulai berkumpul, rumah sudah mulai eksis, kendaraan sudah mulai bagus, jangan lupakan orang tua. Karena boleh jadi kesuksesan Anda itu hanya 30% saham Anda, 70%-nya ibu Anda yang berdoa di malam hari, ayah Anda yang serabutan dengan keringat yang muntah kepada Allah. Maka diturunkan bimbingan untuk bakti kepada kedua orang tua minimal dengan doa di dalamnya. Turun Quran surah 46 ayat ke-15. Lalu Anda ingin berbagi dengan orang tua, jangan berikan zakat. Berikan pemberian pertama dari hasil Anda kepada kedua orang tua dan kerabat Anda. Ada 5 golongan di Quran surah kedua ayat 215. Sampai batas nisab keluarkan zakat, maka diberikan kepada 8 golongan. Turun Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Anda semakin naik, semakin naik, semakin naik, maka jangan dikira kehidupan itu akan selamanya. Ada masanya kembali kepada keadaan seperti anak-anak. Ada masa pikunnya, ada menjelang kematiannya. Turun Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Sampai di ujungnya kemudian Anda harus persiapkan. Jangan sampai hidup di dunia enak, di alam kuburnya nggak enak. Maka belajar tentang perspektif alam kubur. Ini ada amalan-amalannya. Quran surah kedua ayat 153 sampai dengan 154. Kemudian setelah itu persiapkan kenikmatan enak di alam kubur dengan desain Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 172 ya. Lalu dalam rangka menata itu jangan dikira mudah. Akan ada ujian, akan ada kesedihan, ada kesulitan, kegelisahan, sampai kekurangan harta benda, sampai ada yang sakit, sampai yang wafat. Itu ditemukan di Quran surah kedua ayat 155. Tentang kesabaran menjalaninya ada di Quran surah kedua ayat 156. Bagaimana mendapatkan solusinya di ayat 157-nya. Bagaimana rinciannya ada di Quran surah kedua di ayat 214. Bagaimana solusi mengatasinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Sampai kemudian Anda meninggal dalam keadaan tenang karena sudah selesai semuanya. Turun Quran surah ke-89 ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-30. Setelah itu tinggal tunggu hisab di hari kiamat datang. Turun Quran surah ke-75. Anda menginginkan apa? Surga. Turunkan semua jenis surganya. Yang biasa-biasa ada di Quran surah kedua ayat 25. Kalau pengen sama Nabi, sama orang soleh, sama syuhada, sama solihin, sama siddiqin, turun Quran surah keempat ayat ke-69. Kalau orang tidak siap ke surga, lemah dia, berpotensi ke neraka. Turunkan bab neraka supaya kita bisa menghindarinya. Maka seburuk-buruk neraka yang paling rendah saja itu kalau dimasukkan, dicelupkan, hancur semua dengan kulitnya, seharinya rasanya sama dengan 1000 tahun, 1 detiknya sama dengan 48 hari. Turun Quran surah keempat ayat 56. Puncak neraka disebut dengan jahanam untuk orang munafik dan orang-orang yang ingkar. Turun Quran surah keempat ayat 140. Kemudian kalau enggak ke surga, ya belum ke surga, tidak ke neraka. Amalnya 50-50. Tempatnya di mana? Di tempat tinggi yang bisa melihat surga dan takut terdengar neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati dan terdengar situasi disebut dengan A'raf. Maka muncullah surah ke-7 surah Al-A'raf di ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada semua? Bukan Masya Allah, ya Allah, bukan itu. Ada. Ada semua. Gak ada yang gak ada, ada semua. Nah, detil mempraktekkan itu, memahaminya bagaimana, menerapkan, mengimplementasikan dalam hidupnya bagaimana. Nah, itulah tugas Nabi. Nabi ditugaskan. Ketika ditugaskan itulah semua yang bersumber dari keterangan Rasulullah SAW ditunjukkan oleh beliau, dipraktekkan oleh beliau, itu yang disebut sunnah. Ulama kita sudah mendokumentasikan semua perjalanan praktek kehidupan Nabi ini dari sunnah-sunnah beliau dalam bentuk kitab. Ada dokumennya. Seperti Al-Quran pun sudah ada bentuknya mushaf. Jadi nggak ada alasan lagi. Nah, dokumen tentang sunnah ini disebut dengan kitab hadis namanya. Yang jarang diketahui, kitab-kitab hadis itu sebetulnya isinya tematik. Contoh, yuk di antara Bapak dan Ibu yang paling viral, yang paling populer kitab hadis apa namanya misalnya? Sahih Al-Bukhari. Nah, Sahih Al-Bukhari itu nama aslinya ini.
Al-Jami As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Ya ulangi. Al-Jami As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama asli kitabnya. Karena kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Al-Jami, kitab ini saya susun dengan tema-tema yang luas. Terdapat 97 tema. As-Sahih, isinya saya sudah teliti, valid, musnad. Saya teliti tersambung kepada petunjuk Nabi. Al-Mukhtasar, saya tidak bertele-tele menguraikannya. Yang saya turunkan, nih konstruksinya. Ayatnya apa? Ayat Qur'annya. Dibuat topik, ada temanya. Misalnya, tema 1 Kitab Badul Wahyi. Tema 2 Kitabul Iman. Tema 3 Kitabul Ilmi. Kitabul Iman, Anda sering bertanya, Ustadz bagaimana caranya menaikkan iman dan dijaga supaya nggak turun. Kadang iman saya naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun lemah. Gimana caranya? Maka oleh beliau dibuat namanya topik kedua. Kitabul Iman, ada subtopik. Di subtopik ini ada ayatnya, ada hadisnya. Total 57 hadis. Semua hadisnya di kitab ini diteliti ketat sekali sampai ke Nabi. Menerima dari sipulan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi konstruksinya ada ayat, subtopik, ada ayat, kemudian setelah itu hadisnya apa? Ayat, hadisnya apa? Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan-perbuatan Nabi yang bisa saya akses, wa sunanihi, dan kumpulan sunnahnya selama 24 jam. Wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya. Itu isinya. Nah karena itu ngaji Sahih Al-Bukhari itu nggak harus kita dari awal sampai akhir. Kalau ingin jadi pengajar mendalaminya boleh. Tapi kalau Anda yang ingin mendapatkan petunjuk sesuai kebutuhan, keluarkan sesuai butuhnya. Misal Anda pebisnis, kenapa nggak dikeluarkan Kitabul Buyu, topik tentang bisnis, tentang dagang? Tidak pernah ada orang mempraktekkan petunjuk Nabi tentang bisnis dan dia praktekkan, itu demi Allah saya katakan, setiap dia dagang tidak pernah balik modal, selalu balik untung. Tidak pernah balik modal, selalu balik untung. Kitabul Ilmi, tentang ilmu, tidak pernah ada orang belajar dan mengamalkan isinya, itu dibimbing hari apa yang cocok untuk belajar. Sampai pengajian ibu-ibu itu ada hadisnya, Bu. Kapan mulai belajar, kapan mengulang, kapan mengecek, bagaimana caranya belajar tidak mudah lupa. Jadi bisa cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah. Betul, mau lupa susah. Biasanya kan utang ya, gitu. Ini ilmu. Nah sekarang, apa kaitan dengan pembahasan kita? Nah ini yang akan saya bedah, saya uraikan. Dari penjelasan 6.236 ayat ini, prakteknya di sunnah, temanya seperti itu, saya ingin Anda, kita paham dulu dasar berpikirnya. Setelah itu baru kita uraikan kaitannya. Ya, kenapa? Kan petunjuk dari Nabi, ayat sholatnya ada, ayat aqimus sholah. Ya kan? Cara sholatnya dari Nabi ada, kok bisa orang sekarang bisa berselisih gara-gara praktek sholat? Kan petunjuknya ada, dalilnya ada. Kenapa kok bisa ribut? Ya? Gara-gara bacaan bismillah, gara-gara kunut, gara-gara mau turun sujud, gara-gara tahiyat misalnya, gara-gara mau naik, ada yang tangannya begini, ada yang begini, ada yang kayak mau push up. Ya kan? Dan ribut setelah itu. Dan mengklaim yang paling sunnah. Bagaimana menyelesaikan itu? Kata Nabi, alaikum bisunnati. Nah ini intinya yang ingin saya urai. Setelah paham ini, baru kita masuk pada konstruksi pembahasannya. Nah inilah muqaddimah yang ketiga. Ya. Saya sudah berusaha datang dengan maksimal, mengajar, menyampaikan, menulis, menjaga batuk. Saya tidak banyak minta bagi antum yang di depan, kalau bisa bantu hapus. Jarang saya minta. Ya. Terserah antum ya. Nah, alhamdulillah. Semoga Allah muliakan orang tuanya insya Allah. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa antum. Kalau menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Alhamdulillah. Sambil nunggu sebentar ya.
Yuk sambil belajar saya berikan satu sanad ilmu hadis. Sanad hadis maksudnya. Ini contoh kalau ada minuman begini. Idza quddimat ta'am, kalau dihidangkan kepada kita makanan atau minuman. Khudh bi yaminika ma yadik. Pertama dekatkan dulu dengan yang hobinya. Ibu masak, ada anak di rumah 3, 1 hobi ayam, 2 tahu, 3 tempe. Maka dekatkan makanan itu dengan yang disenanginya. Ayam ke ayam, tahu ke tahu, tempe ke tempe, sehingga lebih dekat. Lalu setelah itu, khudh biyaminika, ambil dengan tangan kanan. Mayalik yang paling dekat. Nah itulah fungsinya kenapa didekatkan dengan yang hobi, supaya nggak diputar. Dulu ada kawan saya cerita, dia orang Pakistan, dia sedang dialog dengan orang India. Kan kalau di Timur Tengah, nampannya besar kan? Nah, qadar Allah di situ itu bagian dagingnya itu ada di bagian India. Yang Pakistan nasinya. Dia mau ngamalkan hadis nggak kebagian paling enaknya kan? Maka dia ajak ngobrol, dia putar piringnya begini. Setelah dia siap santap, yang India sadar. Maka India berkata, "Akhi, kita kembalikan bumi beredar menurut porosnya," katanya. Ya. Ambil dengan tangan kanan, samillah, sebut nama Allah dulu. Di Al-Bukhari, thumma qul, kemudian katakan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Atau paling singkat bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian diminum. Nah, setelah diminum, setiap teguknya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau minumnya begitu, walaupun sedikit, satu, setan tidak ada tempat di makanan minuman itu. Yang kedua, dia jadi energi kebaikan, walaupun sedikit. Ya, seperti itu berulang dengan tangan kanan, ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Itu contoh saja. Ada dalilnya. Sekarang kita lanjutkan. Kembali pada fitrah. Dia lihat sini. Kita mulai dengan apa yang beliau sisakan. Ini berkahnya. Jadi saya kemudian minum, setelah itu nggak habis tuh, ada yang rebutan diminum. Oh diminum, saya bilang, saya cari berkahnya Tad. Saya bilang tadi udah saya habisin berkahnya. Nah, ini sunnah. Bismillah. Ya, sudah fokus dulu ya. Yuk kita langsung ambil contoh. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah ada PowerPoint, nanti satu saat pas datang lagi saya bagikan. Sambil saya runtutkan sanad ilmunya. Sampai ke siapa, sampai ke kini. Ya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya persingkat ya. Ini. Jadi kalau saya tulis begini bacanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, Nabi mengajar di kalangan sahabat. Dah, pelan-pelan. Sudah? Sahabat itu yang hidup di era Nabi, melihat Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Syarat ketiga, hidup di era Nabi SAW, melihat Nabi SAW, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Jelas? Kurang 1 dari 3 tidak menjadi sahabat. Walaupun tetap utama. Contoh, Uwais Al-Qarni, bukan sahabat. Walaupun hidup di masa Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi dalam hidupnya. Jelas? Nah, ini sahabat. Nah, sahabat, ini pahami dulu dengan baik ya, fokus baik-baik. Ini tinggalnya di tempat yang beragam, tidak semua tinggal di tempat yang sama. Ada yang menetap di Mekah. Baik. Ada yang ikut hijrah ke Madinah. Nah, Madinah pun itu areanya terbatas dulu. Jadi kalau Anda umrah atau haji ke Masjid Nabawi, nah yang disebut Madinah itu tempo dulu itu area Masjid Nabawi itu. Di luar itu sudah luar area Madinah.
Di Kuba misalnya, Tabuk misalnya, ya. Kemudian ke Uhud misalnya, itu sudah bukan areanya. Sekarang diperluas masuk area kekinian. Yang ingin saya katakan, tidak semua sahabat itu tinggal di tempat yang sama. Jelas? Ya, dia punya tempat tinggal yang beragam. Ini penting sekali saya sampaikan dulu supaya nanti bisa dipahami dengan baik. 3. Jadi saya bahas dari segi tempat dulu. Ini definisi sahabat 1, 2 dari segi tempat. Ketiga, dari segi waktu masuk Islamnya. Waktu menjadi muslimnya. Kenal Abu Hurairah? Ya, ini bilang aja kenal, gak apa-apa. Abu Hurairah itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi wafat. Sudah. Nabi wafat usia berapa? Kurang lebih 63 tahun kan? Nah itu usia 60 tahun datanglah Abu Hurairah masuk Islam. Jelas? Abu Bakar lebih dulu. As-sabiqunal awwalun, sejak di Mekah sudah masuk Islam. Paham? Nah, itu dari segi waktu. Tahan dulu. Nah, dengan beragam keadaan ini Nabi mengajar. Nabi mengajarkan. Yang diajarkan oleh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam punya beberapa sifat. 1, ada diajarkan petunjuknya. Kalau sudah saya sebut petunjuk, itu saya beri nama khusus, sebut dalil namanya. Ada dalilnya, ada contohnya. Nah, jadi ada langsung dalil plus contoh. Sudah? Pelan-pelan. Ada dalilnya, ada contohnya. Jadi rumusannya dalil plus contoh. Dah, 1. Biasanya yang begini itu ditunjukkan pada ibadah pokok yang nggak boleh beda. Seperti sholat. Sholat itu jelas. Ada dalil, ada contoh. Makanya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian persis seperti melihat aku sholat. 2, ada dalil, tidak ada contoh. Ya, atau sebelum ke sana ada dalil, contoh sementara sifatnya. Contoh sementara. Setelah itu Nabi diduga tidak mencontohkan lagi. Ya. Apa di antara permisalannya? Kunut. Nabi pernah kunut, ya kan? Berdoa. Terus turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya, ada dugaan Nabi tidak pernah mengerjakan itu lagi, tapi mengajarkan doa kepada cucunya Al Hasan. Dan dikutip nanti oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Keluarlah kemudian doa yang kita kenal viral sekarang. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Baik, itu yang dalil, contohnya sementara. Yang ketiga, ada dalilnya tapi tidak ditemukan contohnya. Ada dalilnya, tidak ditemukan contohnya. Di antaranya apa? Sekarang kita zakat pakai apa? Hah? Beras. Baik. Dulu Nabi zakat pakai apa? Hah? Gandum. Kemudian kurma. Pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Berarti nggak ada contohnya. Bid'ah itu. Cara memahaminya tidak begitu. Ada nggak dalilnya? Ada. Bagaimana memahami dalil itu? Ada metodologi namanya kias, analogi. Oh, kurma, gandum itu makanan pokok di era Nabi. Nah, sekarang makanan pokok kita apa? Bukan, nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ayam, bebek, makan tuh beras. Ya. Kita makanan pokoknya tapi sumber nasi dari nah, sekalipun nggak ada contoh spesifik, tapi dalil yang mengarah ke situ ada. Jelas? Nah, ada lagi yang sifatnya samar. Ya, samar. Samar tuh nggak kelihatan langsung gitu. Ya, nggak kelihatan langsung. Nabi tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Dalilnya sifatnya samar. Contoh nggak ada sama sekali. Biasanya disebut dengan takrir bagian keempat itu. Ketetapan Nabi yang Nabi tidak mengiyakan, tidak menolak. Tapi didiamkan.
Nah, diam ini tandanya setuju. Nanti adopsi dari sini di bab nikah, dilamar. Kalau perempuan dilamar hanya diam, itu tanda setuju. Makanya kalau menolak bersuara, Bu. Jangan diam. Ya, kaidah usul fikihnya berbunyi as-sukutu alamatu heeh. Ya. Ya, diam itu tanda setuju. Nah, contoh. Nabi itu sedang semeja dengan Khalid bin Walid, jenderal perang, panglima. Tiba-tiba Khalid itu menguji ingin makan dab. Dab, ya itu kayak binatang gurun gitu ya. Ya, sejenis biawak atau kayak kadal begitu, jenis biawak lah. Digurun tapi namanya dab. Kemudian dihidangkan, dimasak. Wallahu a'lam apakah dibakar ataukah diguling dan sebagainya, ada. Lalu ini yang menarik, Nabi dihidangkan, Nabi nggak makan. Lalu Khalid mencoba. Begitu Khalid coba, Nabi mendiamkan, nggak komen. Jadi dilarang juga tidak, tapi Nabi nggak makan. Contoh nggak ada, dalilnya nggak sahih langsung. Nabi mendiamkan. Nah, karena tidak dilarang di hadapan Nabi itu, maka ini hukumnya dibolehkan. Ya, boleh di hadapan Nabi. Kenapa demikian? Ternyata ketika dilihat, oh bukan karena haramnya, persoalannya Nabi nggak selera saja. Kalau ada kambing, kenapa makan itu? Ya kan? Tapi persoalannya kenapa Khalid mencoba? Karena Khalid itu banyak waktunya di peperangan. Kalau sedang perang susah ketemu kambing guling. Yang ada kan hewan begini, kalau nggak tahu hukum gimana makan? Nanti itu diadopsi oleh pasukan khusus kita. Apa hukumnya makan ular? Apa hukumnya makan singa misalnya? Apa hukumnya makan harimau? Nggak ada yang biasa-biasa. Kalau nggak tahu hukum begini, susah menemukan hukum, kelaparan sendiri. Kata musuh nggak usah diserang, ntar mati sendiri. Nah ini hukum 4. Nah keempat-empatnya ini kalau sudah ada, ini dasar dulu ya. Ini masuk dalam kategori sunnah. Jelas. Nggak boleh dibilang bid'ah. Tidak boleh dibilang Nah, jadi sunnah itu ada yang dalil plus contoh, ada yang dalil contohnya sementara, ada yang dalil nggak ada contohnya, ada yang dalilnya samar tapi ditetapkan oleh Nabi. Nah dari sini saya mengoreksi sedikit dulu. Koreksi sedikit. Apa koreksinya? Anda jangan katakan begini, tidak setiap yang tidak ada contoh dari Nabi itu bid'ah. Itu pernyataan kurang lengkap. Jelas ya? Mana contohnya dari Nabi? Nah itu biasanya baru sampai sini belajarnya. Yang ini belum. Karena nanti tidak semua yang tidak Nabi contohkan tidak menjadi sunnah. Karena ada perkara yang sangat jelas gak butuh contoh lagi. Ada perkara yang ringan yang semua orang bisa kerjakan. Tinggal Nabi tunjukkan contohnya masing-masing prakteknya. Sesuai kebutuhannya. Jelas. Dan itu ulama sudah sepakat semua sedunia. Jadi kalau antum beda, antum yang beda sendiri. Paham ya? Nah ini dulu. Dan tidak boleh kita berprasangka yang tidak baik. Jadi jangan mengecilkan orang, menuduh orang dan sebagainya. Tidak, kita sedang belajar untuk memahamkan diri kita. Jadi kalau ada pernyataan, statement misalnya, itu nggak ada contohnya, bid'ah, itu kurang lengkap. Ya, tidak juga harus langsung menyalahkan, tidak, itu kurang lengkap. Itu baru versi yang pertama yang ini. Nanti kita akan belajar kenapa ada ini, seperti apa cara menyikapinya. Semua yang 4 ini itu diajarkan sempurna oleh Nabi SAW sesuai dengan keadaan umatnya. Jika umatnya dipandang mampu dengan satu cara saja, maka hanya akan ada satu dalil, satu cara. Contoh, takbir. Apa yang diucapkan oleh kita saat takbir dalam salat? Fayaqulu Allahu Akbar. Maka diucapkan Allahu Akbar. Kalimatnya cuma satu, contohnya satu. Dan gak ada versi yang lain. Nah kalau sudah caranya satu, contohnya satu, ini menunjukkan bahwa semua umat Islam mampu mengerjakan dengan cara yang sama. Jelas? Maka pada yang demikian tidak usah kreatif. Udah keseringan Allahu Akbar, Allahu Rahman. Gak usah. Nah itulah bid'ah. Jelas? Itulah mengada-ngadakan sesuatu dalam konteks beribadah, beragama, dan melanggar apa yang sudah ada ketentuannya. Sudah paham? 2, ini yang satu dalil, satu contoh. 2,
ada yang beragam dalil dan beragam contoh. Kalau ada yang seperti ini, itu tandanya umat Islam itu dipandang karakternya tidak mampu melakukan dengan satu cara yang sama. Mesti ada keadilan Allah yang menurunkan petunjuk yang bisa dikerjakan oleh semua karakteristik umat itu. Kenapa? Karena semuanya itu dipandang gak bisa mengerjakan satu cara yang sama. Nah, nanti di bab ini ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Contoh yang bacaan. Kita kan taunya Al-Quran yang kita baca. Baik. Dengan satu bacaan cara. Saya ambil yang paling gampang pertengahan. Yang kita hafal, populer, dan mudah untuk dihafalkan. Ad-Duha. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha. Wal-laili idza ma walal khairul walasaufa. Tahan sampai dulu. Stop dulu. Bagi kita baca itu ringan. Tapi saat Quran diturunkan di suku Arab itu ada yang nggak bisa A. Setiap dibacakan A, dia jawab E. Itu mau dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Madrasah, ana, ani, anta, inti. Mungkin Betawi ke situ sanadnya. Ya. Sampai sekarang masih ada. Wilayah Syam, Palestina itu, ya, Syria masih imalah. Kaifa halak ya akhi? Ente botek. Botak. Bisa. Kaifa halik? Ya, aina Fatimah? Itu imalah namanya. Dari sejak zaman Nabi ada yang begitu. Maka riwayat turun tidak hanya pakai A, bisa pakai E, tapi tidak merubah makna. Ketika Anda baca wadduha, maka bisa dibaca dengan riwayat wadduha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walalakhiratu khairul laka minal ule. Ibu ketawa. Saya baca ad-duha di kalangan sebagian masyarakat Afrika yang biasa pakai E, wad-duha. Dia ketawa. Itu gak biasa. Nah, turunnya riwayat ini itu tidak merubah makna. Cara bacanya berbeda untuk mengakomodir kemampuan dia membaca. Maknanya sama. Contoh, sepeda dengan sepeda. Barangnya sama nggak? Sama. Ini sepeda kata orang Medan. Bukan sepeda, sepeda. Sama barangnya. Besok kita ke Bandung yuk, ke terminal Cicaheum. Sama, cuma cara mengejanya berbeda, barangnya tidak berubah. Jelas? Nah, itulah ada yang sifatnya bacaan. Nanti lebih kompleks lagi ada. Ada yang nggak bisa baca sin, bacanya pakai sod. Sin, sod, sin, sod. Utubul ilma walau bisin, utubul ilma walau bisod. Sod terus. Sehingga ketika di zaman Nabi turun Al-Quran, yang tidak bisa pakai sin, bisa pakai sod. Begitu sebaliknya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat pakai sod. Ada yang nggak bisa pakai sod. Sin aja. Sin. Maka nanti muncul riwayat Qalun juga Warsh dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. Yang dahsyat ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod. Zai. Pakai sin nggak bisa. Pakai sod nggak bisa. Zai. Maka turun riwayat ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Di Tripoli saat saya awal ngaji, saya mengaji di antara sanad saya ada 3 guru di sana. Salah satunya Syekh Dukali, ya, Muhammad Al-Alim Bukri di sana. Itu ada guru kami cerita begini, ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal 30 juz. Satu riwayat hafaz, yang kedua qalut. Jadi yang satu belajar, gurunya sama, dia belajar pakai riwayat, hafaz pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Satu pakai sin. Karena dua ini belajar riwayat berbeda, belum tahu, ketemu debat. Oh debat, yang benar ini, yang benar itu. Kita tahkim ke guru kita.
Begitu berangkat ke gurunya, bijak sekali gurunya. Ya bunai madhafi, fi ikhtilaf katanya. Kami beda pendapat. Kenapa? Ini dia baca sod, dia yang baca sin, harusnya sod. Ya bunai ikra, kamu baca. Maka yang sod bilang, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, sudah nah. Enta ikra, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, kalian berdua salah. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan larut dalam perdebatan. Sedikit-sedikit berdebat. Nanti lama-lama kalau larut dalam perdebatan, ujungnya saling mencela. Nah, putus silaturahim itu yang bahaya. Assalamualaikum akhi, bid'ah. Putus. Ya, dudukan dulu, cari pakar ilmunya, urut sanadnya. Itu yang dimaksud alaikum bisunnati. Nah, itu yang bacaan. Ya. Nah, saya rumuskan, ada yang gerakan. Gerakan, ini praktek ke sini. Masih ingat tadi Abu Hurairah masuk Islam tahun keberapa? Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi Usia Nabi berapa tadi? Kurang lebih 60 tahun. Kurang lebih sebelum meninggal 60 tahun. Ada sahabat yang masuk Islam lebih awal daripada Abu Hurairah, namanya Wa'il bin Hujr. Wa'il ini catat karena banyak hadis-hadis riwayat tentang ibadah diriwayatkan oleh Wa'il. Jadi kalau Anda pengen tahu tentang cara sholat, ya, ibadah yang pokok, itu Wa'il banyak koleksi hadisnya. Nah, menariknya begini. Wa'il ketika melihat Nabi sholat, itu masih segar. Ikut perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, macam-macam. Segar, masih segar. Begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, turun ke sujud, itu lihat turunnya pakai lutut dulu. Lututnya dulu. Itu. Turun lututnya baru telapak tangannya. Baik. Lalu dikumpulkan ini oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, nomor hadis 838. Abu Hurairah itu masuk Islamnya, tadi Nabi sudah 60 tahun. Kalau Anda riset hadis-hadis yang diriwayatkan pada usia rentang 60 tahun di Nabi ini, rata-rata Nabi sudah punya masalah dengan lutut. Biasanya makin sepuh masalah utamanya di mana? Betul. Jadi banyak hadis mengatakan Nabi sholatnya sudah mulai bersandar di tiang. Kadang pakai tongkat karena problemnya lutut. Begitu Abu Hurairah masuk Islam, melihat Nabi sholat, begitu turun sujud pakai telapak tangan dulu. Karena lutut bermasalah. Maka dikumpulkan oleh Imam Abu Daud di Sunannya nomor hadis 840. Keduanya ada. Nah, ini kalau kita ngajinya begini kita paham. Yang paling sunnah itu bukan yang pakai telapak tangan, bukan yang pakai lutut. Tapi dua-duanya kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Kalau belum tahu begini, bisa bermusuhan. Kadang satu atap, ya tidurnya sama, mimpinya beda, pendapatnya silang. Kan saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan, suami istri bertengkar malam-malam gara-gara perkara sujud, padahal sholat. Itu setan memang jago tuh. Ya. Awas Bu, ada setan rumah tangga tuh di Al-Baqarah ayat 102. Ya. Tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga itu. Suami pulang Bu dari kantor kena macet di BSD kan, Bekasi sonoan dikit tuh di rumah itu. Betul, dulu saya datang nyampe pas qadar Allah sholat di rumah. Begitu sholat istri lihat. Itu Pak pas sujud tok turun lutut duluan. Istri melihat, wah peluang nih. Salah kan? Salah nih sholatnya kan. Begitu salam, nah ini Bu persoalannya tanpa muqaddimah. Ya kan? Selormon kan, aku menghukummu dengan kekuatan bulan tuh. Ya, udah langsung marah. Papa sholatnya salah tadi. Suami kan pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Apa ciri khas pemimpin? Tidak mau dipimpin. Ya kan? Defense langsung. Apa yang salah mah? Tadi harusnya sujudnya itu pakai telapak tangan dulu, bukan lutut. Mama yang nggak baca hadisnya katanya. Padahal dua-duanya itu nggak baca. Ini saya cerita, saya alami sendiri. Karena keduanya memutuskan, dah besok kita ketemu Ustadz aja. Tapi besoknya itu malamnya nggak sapaan dulu. Datang cemberut. Kenapa Bu? Ini suami saya bid'ah. Bid'ah. Bukannya Hasan Bu. Udah tuh.
Saya ceritakan ini. Bu, jadi yang pakai lutut itu, ini dari Wa'il bin Hujur. Wa'il itu masuk Islam di awal, Nabi masih segar, masih sehat pakai lutut. Begitu Nabi lutut bermasalah, Abu Hurairah masuk Islam. Ngelihat Nabi sujudnya pakai telapak tangan duluan karena lututnya bermasalah. Jadi kesimpulan hadis itu bukan perkara masalah tua atau muda, bukan. Jadi jangan Anda simpulkan kalau ada anak muda di sini sholat telapak tangannya dulu, Anda lihat tua tuh. Bukan begitu kesimpulannya, itu salah. Ya, salah kesimpulannya. Maksudnya apa? Yang fleksibel saja. Anak muda olahraga futsal, cedera kena tackle, lututnya bermasalah. Jangan paksakan pakai lutut. Jadi madarat, turun dengan telapak tangan. Jelas? Lutut kuat sehat, turun dengan lutut. Jadi yang pakai telapak tangan benar, yang lutut pun benar, yang salah tuh pakai kepala duluan. Lu apa-apa udah rame. Oh udah gitu ketawa, mirip antum begini tuh, ketawa pulang, saya ditinggal aja gitu ya. Gitu. Nah ini diantara contohnya. Jadi ada yang sifatnya itu bacaan, ada yang sifatnya itu gerakan. Nanti dikumpulkan bacaan dan gerakan jadi amalan. Nah, saya belum selesai, tenang ya, masih ada waktu kita. Masih ya. Enggak banyak, sebentar lagi. Lihat sini. Nah, semua apa yang Nabi pernah tuntunkan itu diajarkan sempurna. Baik yang satu dalil satu contoh, beragam dalil beragam contoh, semua yang diajarkan Nabi total, tidak ada yang disembunyikan. Nah, semua yang bersumber dari Nabi itu disebut manhaj namanya. Apa namanya? Manhaj. Ya. Manhaj itu at-tariqul wadih, jalan terang yang jelas sekali petunjuknya. Jadi kalau sudah ada manhaj, maksudnya ini pedoman dari Nabinya nih, kurikulumnya jelas sekali. Paham? Baik. Jadi manhaj ini mencakup yang satu dalil satu contoh, mencakup yang beragam dalil beragam contoh. Yang satu dalil satu contoh nggak ada masalah, ya. Tapi yang jadi problem kadang-kadang yang banyak dalilnya banyak contohnya. Nah turun beragam itu karena sebab tadi. Yang kita harus tahu. Ada yang beda tempat, ada yang beda waktu saat masuk Islam, ada yang saat ayatnya turun di tempat A, si B nggak tahu. Ya, sedangkan sifat sahabat itu apa yang dilihat itu yang dipraktekkan. Apa yang dilihat itu yang dipraktekkan. Pokoknya saya mengalami dengan Nabi begini, itu yang saya jaga. Walaupun dia tahu orang mungkin mendengar, dia lebih yakin dengan apa yang dia saksikan dan dia alami. Nah itu jangan salah menyimpulkan. Mu'adz bin Jabal sholat di belakang Nabi, Isya. Nabi bacanya Al-Baqarah. Selesai itu Mu'adz ngimamin masyarakatnya, balik ke tempatnya jadi imam. Ngimamin Al-Baqarah. Mula-mula ada semua. Begitu salam nengok kosong. Ya, jadi bukan di sini saja di Tanah Kusir. Era dulu pun sudah ada yang begitu. Ya, kosong Pak, itu nyata dalam riwayat hadis. Ya, semalam saya sampaikan juga di Bogor. Kata Mu'adz, munafik nih orang-orang. Kan ciri orang munafik malah sholat Isya. Awas hati-hati. Gak terima masyarakat dibilang munafik. Ente yang kepanjangan katanya. Ayo kita adukan pada Nabi, ngadu ke Nabi. Kenapa ini? Kami gak terima ya Rasulullah disebut munafik. Udah capek pulang bertani masih keringetan bersih-bersih. Sholat di belakang Mu'adz, dia main Baqarahan. Ada. Karena ada sahabat lain mainnya kulhu. Ada nasabnya, ada. Kulhu terus gitu kan. Itu ada sanadnya, tapi saya gak kasih sekarang. Ya. Saya gak kasih sekarang. Supaya nggak jadi modus tuh buat antum tuh. Ini wajahnya cool semua nih Bu. Mu'adz, kenapa kamu, kata Nabi? Ya Rasulullah, saya sholat di belakang Anda. Anda baca Al-Baqarah. Saya kan mengikuti Anda. Kamu benar. Cuma saya imam, makmumnya kamu. Tapi kamu imam kan makmumnya mereka. Nah itu pentingnya kita belajar. Supaya nanti dari kalimat ini kita paham menempatkan hadis. Jangan nanti ada sahabat berkata begini misalnya. Ketika diadukan, oh itu bid'ah, saya belum pernah alami itu. Jangan langsung disimpulkan itu salah. Ketika amalan itu bersumber dari sahabat yang lain. Boleh jadi dia ingin menjaga amalan dia supaya tidak salah karena belum tahu yang itu. Paham? Nanti kita akan temukan kasus itu. Nanti lihat saja, tunggu tanggal mainnya. Ya. Nah, dari manhaj ini kita ambil yang ini, yang beragam tadi.
Nah, beragam sesuatu yang tidak sama, yang mungkin ada perbedaan, itulah yang disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf. Jadi kalau ada dinamakan ikhtilaf dalam fikih, sudah ikhtilaf itu artinya bukan sekedar kita pahami ulama beda pendapat, bukan. Jalurnya itu ada yang berbeda, walaupun semua hukum tersambung dari Nabi. Paham? Nah, kalau sudah ikhtilaf, sudah kaidah pertama, jangan langsung simpulkan bid'ah. Jangan langsung simpulkan salah. Karena di dalamnya itu ada pilihan. Dan gak bisa dikumpulkan semuanya, karena karakternya beda. Yuk kita beri contoh yang terakhir. Nabi ngimamin di awal era, makmum di belakang ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ridwanullahu alaihim jami'ah. Ngimamin Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus konsisten baca begitu. Tiba-tiba si kecil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma datang. Tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah tidak turunkan satu ayat yang memisahkan satu surah dengan yang lainnya? Supaya nanti tidak ada orang menduga itu semua surah Quran nyambung semua. Al-Baqarah langsung Ali Imran, langsung An-Nisa terus sampai dengan An-Nas. Pemisahnya ada enggak? Saat bertanya itulah turun Bismillahirrahmanirrahim. Itu asalnya. Maka itulah awal sejarahnya setiap surat ada Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Al-Bara'ah. Surah At-Taubah. Ya. Iya Bu, At-Taubah nama lainnya Al-Bara'ah. Ibu jangan debat saya. Yang menghafal Quran saya. Yang tahu tafsir saya. Ibu kan sini belajar. Mana asisten saya? Pulang yuk. Kumaha teh? Iya Bu. At-Taubah. Nama lainnya Al-Bara'ah. Paham? Alhamdulillah. Nah, nanti itu diganti di An-Naml ya, yang ayat ke-30 itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu diantara nanti sanad ayatnya fadilahnya untuk menjinakkan hewan-hewan. Ya, nanti salah satunya bisa itu. Selain nanti bacaan yang lain. Jadi total bismillah tetap sama. 114 jumlahnya dalam Quran. Jelas ya? Nah itu asalnya. Nah saat turun itulah Nabi membacakan Al-Fatihah dengan 4 cara. 1. Tanpa bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Dengan bismillah. Nabi keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3. Silent seal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silent. Kalau silent, sir, itu artinya cuma kita yang dengar. Bukan ditempelkan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau dikemikan itu jahar namanya Joni, ya. Jahar. Yang keempat, dibaca rakaat pertama dengan jahar keras. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rakaat kedua enggak dibaca sama sekali bismillahnya, langsung alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, nah itu yang dari riwayat Abu Hurairah. Kurang lebih ada yang mengumpulkan tuh 70 hadisnya. Ya, nah, itulah terkait dengan perbedaan tempat-tempat tadi. Jadi yang Ahlu Mekah pertama kali taunya yang alhamdulillah, yang lain yang setelah turun meriwayatkan dengan bismillah, ditemukanlah beragam. Ada sahabat yang meriwayatkan hanya dengan alhamdulillah saja. Ada sahabat yang meriwayatkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dikumpulkan semuanya ada 4 cara. Keempat-empatnya namanya manhaj. Jelas? Karena semua bersumber dari Nah, tapi kan nggak mungkin kalau dipraktekkan dalam sholat keempat-empatnya. Nabi meninggal, sahabat menyebar, Ali kan ke Kufah. Ya kan? Ibnu Mas'ud ada di mana? Di Mekah. Ya kan? Sahabat Ubay sebagian ya di Madinah. Mereka jadi mufti, ngimamin, kan nggak mungkin keempat-empatnya. Ini adalah dari Nabi semua. Saya ingin imami sesuai dengan manhaj Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Harus pilih salah satu. Ya, harus pilih salah.
Maka Ali pilih satu, ini pilih satu, fulan pilih satu. Ridwanullah alaihim jami'an. Nah itulah yang diajarkan pada orang setelahnya dikumpulkan jadi dokumentasi. Nah di antara ulama yang menerima antar generasi itu ada generasi awal yang belajar dari sahabat namanya tabi'in. Di tabi'in itu ada yang belajar lagi, mereka semua mengandalkan hafalan rata-rata. Jarang yang menulis. Karena kemampuan menghafalnya luar biasa, masih bersih hatinya. Dan kalau ditanya, hafidhu an dhahri qalbi, saya hafal dalam kepala saya sampai ke hati saya. Dalam kepala sampai ke hati. Hafalnya begitu. Orang sekarang kan beda, saya sudah hafal di luar kepala saya. Belum hafal, masih di luar. Ya. Hafal di luar kepala kan belum hafal namanya. Ya. Salah kalimatnya. Saya hafal dalam kepala saya sampai ke hati saya, dulu begitu. Nah karena antar generasi sudah berbeda interaksi, maksiat semakin banyak, berkurang kemampuan menghafal, maka ulama berpikir, tuliskan itu, kumpulkan. Di antara ulama yang punya kemampuan menghafal kuat dan menuliskannya ada 4 bintangnya di zamannya. Satu Al-Imam Abu Hanifah, yang wafat tahun 150 Hijrah, An-Nu'man. Yang kedua Imam Malik, yang lahir tahun 93 Hijrah. Lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, sampai mengajar, sampai wafat sehingga dikenal dengan imamnya Madinah, Imam Darul Hijrah. Lalu Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal di tahun yang sama, lahir Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu ada Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, hafal 1 juta hadis, lahir tahun 163 atau 164 Hijrah. Fokus baik-baik. Ini imam-imam luar biasa. Ada yang lain juga, banyak. Tapi kenapa 4 ini yang dikenal? Karena selain hafalannya mereka menuliskan itu dalam kitabnya. Supaya sampai kepada kita. Makanya kalau kita belajar sekarang, itu jalurnya nggak akan jauh dari 4 ini. Kurang lebih demikian cara cepat menggambarkannya. Ini yang ringkas saja. Jadi kalau antum ngaji nih sekarang, belajar, nanti kalau diurut-urut ke situ juga. Karena nggak mungkin kita nggak ketemu, jalurnya begitu dari atasnya. Nanti saat saya datang dengan PowerPoint, saya tunjukkan jalurnya. Dari nabinya ke sahabat, ke tabi'in, sampai ke imam yang ada, yang 4 sampai ke yang sekarang, yang populer-populer. Maka dipilihlah salah satu oleh mereka untuk memudahkan pengajaran. Saat Imam Abu Hanifah memilih, yang cenderung dipilih, yang nyaman untuk dipilih. Dalam bahasa Arab, yang nyaman untuk dipilih, ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Apa yang gampang untuk diambil, yang mudah dipilih. Disingkat menjadi madhab. Dari sinilah kemudian yang asalnya ada manhaj, ketika jadi pilihan disebut madhab. Imam Abu Hanifah pilih, maka disebut madhab Hanafi. Imam Malik pilih, maka disebut madhab Maliki. Imam Asy-Syafi'i pilih, disebut madhab Syafi'i. Imam Ahmad pilih, Ahmad bin Hanbal, disebut madhab Hambali. Tuh. Asep memilih, nggak harus disebut Asepi. Udah ada yang ini sampai batuk tuh. Ya. Ini kurang lebih. Nah ini ketika mereka pilih, itu bukan pendapat, bukan kelompok. Ya, jadi jangan dipahami begini, pilih mazhab atau pilih nabi. Nah itu kurang sehat tuh. Karena nggak mungkin belajar dari Nabi tanpa jalur ke sini. Susah. Anda langsung talaki dengan Nabi. Nggak mungkin. Jalurnya pasti lewat sini. Nggak ada di antara mereka memberikan fatwa yang berbenturan dengan petunjuk-petunjuk Nabi. Karena yang diturunkan oleh mereka itu dengan konstruksi keilmuannya nyambung ke sini semua. Hati-hati, jangan salah memahami. Ya, nah ini memang begini caranya. Dimanapun seperti itu. Nanti belajar nih. Misalnya yang Hanafi sekarang ada di Asia Selatan, India, Pakistan, rata-rata Hanafi, ngambil jalurnya ke situ. Ya, jadi kalau baca Bismillah mereka nggak baca sama sekali di Al-Fatihah, langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki dulu areanya di Saudi, sebelum ada Saudi Arabia. Kan imamnya Imam Darul Hijrah itu, Maliki. Sekarang menyebarnya di Afrika Utara, di Libya, Tunisia, Maroko dan sekitarnya itu Maliki mazhabnya. Kalau baca Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki Yaumiddinnya pendek, Maliki Yaumiddin. Tangannya begini. Ya, angkat kepalanya gini, tangannya. Jadi tidak bersedekap gini. Karena hadis pertama itu begini. Nanti saya cerita ketika masuk bab itu saya ceritakan. Awalnya begini, kenapa kemudian bersedekap begini. Jadi jangan disimpulkan yang begini itu misalnya langsung Syiah, tidak. Nanti Syiah akan terlihat saat sujud, bangkit dari sujud saat duduk tuh. Ya, tepok-tepok begini tuh.
Ya, kalau Maliki tidak, awalnya aja begini. Maksud saya kalau ke Mekah atau ke Madinah menemukan yang takbir langsung begini, jangan diajak ngobrol. Dia lagi sholat. Oh, barat nih. Hey bro, how are you? Praktek bahasa Arab, kaifa haluk akhi? Allahu Akbar. Maliki. Imam Syafi'i ya juga memilih. Maka ketika memilih, misal bismillahnya beliau jaharkan, pilih salah satu, ngajar. Bukan nggak paham yang lain, tahu yang lain, tapi punya pertimbangan, saya pengen pilih ini aja lah. Misal karakteristik Imam Syafi'i dengan Imam Malik beda. Kalau Imam Malik itu orang ahli riwayat, jadi pokoknya mana riwayat aslinya itu yang diikuti. Hafal hadis juga gurunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu memilih begini, satu pertimbangannya, ketat dalam hukum dan mana yang pahalanya paling banyak. Bismillah kan ada dari Nabi. Kalau dibacakan ada pahalanya. Daripada nggak dapat pahala, mendingan saya bacakan aja. Gitu kan? Kenapa pilih jahar? Kalau saya bacakan jahar, makmum dengar. Dapat pahala lagi. Gitu kan? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, pilih nggak baca bismillah. Langsung hamdalah riwayat pertama. Imam Syafi'i baca bismillah. Yang belum ada apa? Yang silent. Imam Ahmad memilih itu untuk memperkenalkan. Ada juga yang silent. Supaya orang tahu. Maka diturunkan. Ini Hanafi Asia Selatan. Ini Maliki Afrika Utara. Ini Syafi'i. Ini kebanyakan ada di Syam, Syria, Mesir, kemudian Asia Tenggara beberapa. Hambali, Teluk rata-rata, Saudi contohnya. Jadi begitu kemudian Raja Saud ya itu mengambil alih, lalu membangun dinasti Saudi, lalu memilih nanti muftinya untuk menetapkan mazhab resmi supaya nggak banyak perbedaan pendapat, pilih salah satu. Maka ditetapkanlah nanti yang tersambung pada Imam Ahmad jalurnya. Maka Hambali, sampai sekarang Hambali, mazhab resminya. Nah di Timur Tengah itu rata-rata memilih satu mazhab supaya nggak bingung. Udah aja salah satu, jadi dari TK ke atas belajarnya satu aja. Tapi tahu yang lainnya, cuma ini yang utama diajarkan. Yang paling hebat Indonesia. Top. Semua. Orang tanah kusir ke tanah suci. Wah. Tanah kusir, berangkat ke tanah suci. Jadi dia berangkatnya misalnya ke Madinah, taruhlah di sini Madinah. Ini contoh saja ya, tidak mengeneralisir. Terus Tanah Abang, Mesir. Ya, yang paling jauh di sini? Ya, Surabaya. Oh Surabaya. Ya Palembang bagus ini. Surabaya, misalnya Surabaya ke Libya. Palembang ke Pakistan. Yang ini Hambali, ini Syafi'i, ini Maliki, yang ini Hanafi. Belajar semua, alhamdulillah. Pulang ke daerah masing-masing. Nah, kadang problemnya adalah ini belum digali sepenuhnya. Dapatnya satu misalnya, walaupun tidak semua, banyak yang belajar lengkap juga. Nah, begitu pulang, dipopulerkan. Jamaah yang tanah kusir belajar dari Ustadz Madinah. Dapatlah yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diterangkan keutamaan dalil kenapa pilih yang sir. Belum selesai kajian dari Ustadz ini. Ustadznya nggak salah, belum selesai. Ada versi yang lain, cuma baru dapat segitu. Sama, yang Tanah Abang juga begitu. Dapat sebagian, pakai yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sebagian. Orang Tanah Abang ke Tanah Kusir. Jamaahnya. Yang ngimamin versi Mesir, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah. Nah, inilah masalahnya. Kalau terjadi seperti itu, kembalikan ke jalurnya alaikum bisunnati, kaji lagi. Nah, kadang untuk memudahkan ulama kita bikin komunitas di antara ulama asosiasi, kadang jadi ormas untuk memudahkan nih yang ingin versi ini silahkan belajar dari sini. Contoh NU misalnya memilih untuk yang Syafi'i, ya kan? Maka diperkenalkan yang jahar Bismillahirrahmanirrahim. Yuk yang mau belajar ini nasabnya, ini kalian ilmunya, ini turunannya, ini dalilnya. Contoh Muhammadiyah misalnya dengan tarjihnya, oh ini kita mengambil memperkenalkan yang sirnya. Supaya yang belajar jahar ini dapat ilmunya, ini dapat ilmunya. Bukan ingin memperdebatkan dan mengkontrakkan keduanya. Karena zaman Nabi belum didirikan Muhammadiyah, belum ada NU.
Jadi jangan sampai kemudian Anda ke Tanah Abang misalnya ke sini. Ya kan? Lalu dapat diimami di situ versi Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Yang ini ke Tanah Kusir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Muhammadiyah. Itu yang kita ingin turunkan. Jelas? Nah, saya 2010 tugas di Mekah. 2010 tugas haji. Jemaah haji pertama datang pas sholat Isya. Itu saya ingat betul sampai sekarang. Saya sudah ngimamin. Begitu udah takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kita baru mau takbir, gagal. Komen jamaah samping, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah, bila kita ingin meneladani sunnah itu sampai terhubung ke atas dan dipraktekkan oleh orang-orang dulu, terhubung sampai ke atas. Nah, orang-orang dulu itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu namanya golongan salaf. Salaf itu terdahulu. Ya. Golongan terdahulu. Yang terdahulu yang dulu, yang sekarang namanya khalaf. Batas antara salaf itu tahun kedua sampai tahun ketiga Hijrah. Itu salaf namanya. Kalau kita ingin ikuti metodologinya, ingin ikut seperti itu, ingin sholatnya seperti mereka, dalilnya begitu, orang yang ikut disebut salafi namanya. Jadi salafi itu sifat, bukan kelompok. Nah, saya sering mengatakan orang Islam itu dalam sifatnya pasti salafi, pasti ngikut ke atas. Nggak mungkin ada orang Islam sholat beda sendiri. Ya, jadi kalau disebutkan salafi itu bukan klaim kelompok, bukan komunitas, tapi satu sifat metodologi untuk ikut ke atas. Ya. Dan jalurnya banyak. Jalurnya banyak. Ya, yang rata-rata teman-teman yang mengatakan salafi itu kalau saya lihat jalurnya jalur Imam Ahmad bin Hambal. Yang ngajinya apa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, misalnya Al-Albani dan sebagainya. Itu jalurnya Imam Ahmad bin Hambal. Bermadzhab juga ke atas. Jelas ya? Yang lainnya ada yang pakai Asy-Syafi'i, ada yang pakai apa lagi misalnya? Ya, Hanafi, ada yang pakai apa lagi? Maliki. Jadi jangan bertengkar dengan nama di situ. Jelas. Dan rata-rata semuanya ini yang ada khalafi semua. Khalafi era kini. Jangan sampai menjadi khilafi. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Coba bayangkan ya. Bayangkan. Kebayang nggak? Ya tidak, kan belum saya sebutkan. Ya, coba. Anda ngaji Quran, Qurannya sama. Ngaji hadis, hadisnya sama. Kok bisa ngaji Quran yang sama, hadis yang sama, kok bisa bertengkar ujungnya? Sedangkan di Quran itu ada larangan berselisih. Ada larangan mencela. Ada larangan bergibah. Ada perintah untuk mengklarifikasi. Jadi Quran yang mana yang Anda baca? Hadis yang mana yang Anda pelajari? Coba pikirkan dengan hati yang bening. Anda boleh belajar dengan saya, tapi tidak harus semua yang dari saya Anda ambil begitu. Kalau Anda tidak sepakat, tinggalkan. Tapi tidak harus mencela. Karena boleh jadi setiap orang itu punya landasan ketika dia beramal. Dan itu dihisab di hari kiamat. Ya, kan fair kan? Ya, Anda silahkan ambil apa yang Anda yakin di dalamnya. Silahkan, tapi tidak harus mencela. Kenapa harus mencela? Kenapa harus menuduh? Justru ketika dicela, pahalanya ditransfer kepada yang dicela, dan itu bertentangan dengan kitab yang dikaji. Nah, itu yang perlu kita perbaiki sekarang ini. Dan saya tidak pernah mengajar Anda untuk mencela orang lain. Saya tidak mengajarkan Anda untuk mengumpulkan amunisi menuduh orang lain, tidak. Dan saya tidak pernah mengakui seorang murid yang belajar hanya mengambil ilmu untuk mencela orang, tidak. Hormati, beda pendapat gak apa-apa, tapi jangan sampai menjadikan itu terhambat kita untuk saling menyapa dan minum teh bersama. Ya, Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Oh. Kalau beda manhaj, kafir artinya. Kan beda petunjuknya dari Nabi, bahaya itu. Dan itu akan mencari pemiliknya. Tidak ditemukan di bumi, ke langit. Gak ditemukan di langit, kembali kepada pengkatanya. Itu resiko. Jelas sampai sini? Nah, nanti bab berikutnya kita ambil contoh satu-satu. Ini 1, 2, 3. Apa yang sering ada perbedaan pendapat di masyarakat, kita urai hukumnya. Nanti saya sebutkan nih sanadnya, ini dalilnya, ini kitabnya, ini argumentasi, ini jalurnya. Anda pilih apa? Saya tidak paksa.
Saya mengajar bukan untuk paksa orang. Saya hanya mengingatkan dan mencerahkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim. Ketika seorang ustadz mengajar hanya untuk menguasai jamaah dan melarang untuk belajar ke ustadz-ustadz lain, disitulah awal musibah tiba. Itu awal musibah. Kenapa? Karena kemampuan manusia terbatas. Ketika ustadz yang memonopoli keadaan itu salah, maka jamaah tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kebenaran. Ya, maka Nabi diingatkan oleh Allah, tugasmu bukan menguasai tapi mengingatkan. Ini penting saya katakan kalimat ini supaya betul-betul kita perbaiki ukhuwah. Itu paling penting. Ya, silahkan pilih apapun tapi jangan sampai berseteru. Jangan berselisih. Musuh kita cuma satu, setan, Cepi. Cepat pikirkan, cuma setan. Jangan tambah lagi. Jelas ya? Ya, Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Maaf ya, cepat pikirkan. Ya. Jadi satu itu tolong jaga betul, nanti kita turunkan sanad-sanadnya, jangan sampai saling mencela. Kalau ada yang celak saya dari manapun jangan dibalas. Karena saya pun tidak membalasnya. Maafkan. Ya, maafkan. Karena kadang-kadang tidak adil, nggak pernah ketemu, belum tahu, sudah bid'ah. Siapa tuh? Adi Hidayat, bid'ah tuh. Ketemu aja nggak pernah. Ya, nah itu kita jaga. Jangan sampai ada kata-kata demikian kepada siapapun. Islam itu ketika dipelajari membuat kita lebih baik. Orang jahiliyah saling mencaci, masuk Islam saling menyayangi. Orang jahiliyah saling memukul, masuk Islam saling merangkul. Anda sudah muslim, udah ada Quran yang sama, nabinya sama, hadisnya pun indah dan sama. Kenapa keluar dari sifat-sifat kemuliaan itu? Fikih ikhtilaf mengajarkan kepada kita cara memahami dengan baik untuk memilih dengan argumentatif dan dengan itu kita menjalani dengan tenang. Sepakat sampai sini? Baik ya. Susah kalau nggak sepakat, memang ini kan yang harus dipilih. Baik, jadi itulah namanya fikih ikhtilaf. Dasar-dasar untuk memahami itu. Kalau melihat ada perbedaan-perbedaan, rumusnya seperti tadi itu. Insya Allah saya akan ambil 3 kali pertemuan untuk memberikan contoh. Setelah paham itu, dasarnya dikuasai, nanti baru kita kembalikan lagi ke surah An-Nazi'at. Jelas sampai sini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah.